Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai korelasi dalam statistik. Korelasi adalah istilah dalam statistik yang mengukur seberapa erat hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Ini menggambarkan arah positif atau negatif dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jenis korelasi positif: jika dua variabel memiliki korelasi positif, artinya ketika nilai satu variabel naik, variabel lainnya juga cenderung naik. Misalnya, dalam konteks penjualan sebuah produk dan pengeluaran iklan, jika pengeluaran iklan meningkat, penjualan produk juga cenderung meningkat. Korelasi positif dinyatakan dengan nilai antara 0 hingga 1. Yang selanjutnya adalah korelasi negatif. Sebaliknya, korelasi negatif menggambarkan hubungan di mana ketika nilai satu variabel naik, nilai variabel lainnya cenderung turun. Contohnya, hubungan antara suhu udara dan penggunaan pakaian tebal. Semakin tinggi suhu, penggunaan pakaian tebal cenderung naik. Korelasi negatif dinyatakan dengan nilai antara -1 hingga 0. Dan yang terakhir adalah korelasi 0. Jika korelasi antara dua variabel mendekati 0, maka tidak ada hubungan linier yang jelas antara kedua variabel tersebut. Namun perlu dicatat bahwa ketiadaan korelasi linier tidak selalu berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel-variabel tersebut. Mengukur korelasi. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur korelasi adalah koefisien korelasi Pearson. Nilai koefisien ini berkisar hingga -1 hingga 1. Nilai 1 menunjukkan korelasi sempurna yang positif. Nilai -1 menunjukkan korelasi sempurna yang negatif. Dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi linier. Pentingnya korelasi. Korelasi membantu kita memahami bagaimana perubahan dalam satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Ini membantu dalam memprediksi atau menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang sama dalam suatu fenomena. Kesimpulannya, korelasi adalah alat statistik yang penting untuk mengukur dan memahami hubungan antara variabel-variabel. Dengan pemahaman tentang korelasi, kita dapat mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan memahami interaksi antara faktor-faktor yang terlibat dalam suatu situasi atau data. Nah, di sini saya sudah memiliki data dan sudah memiliki rumus korelasi tersebut. Nah, langkah pertama di sini kita ketahui dulu tentang X dikali Y ini berapa, terus X ini berapa, dan Y ini berapa. Nah, yang pertama diketahui N itu jumlah data berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. N sama dengan 6. Lalu sigma X dikali Y sama dengan, nah ini dikali 2 dikali 3 berapa, 6, terus 8, 3 kali 3 9, 4 9. Lalu X ini X dikuadratkan berarti X itu kan 2 dikuadratkan berarti 4. Di sini 4. Nah, jika ini semua sudah, lalu kita jumlahkan. X ini jumlahnya berapa, Y ini jumlahnya berapa, X dikali Y itu berapa, X pangkat 2 itu berapa, Y pangkat 2 itu atau Y kuadrat itu berapa. Kita hitung dulu. Nah, di sini kita sudah memiliki data ya, X ini sigma X dikali Y ini adalah 40. Ini 40. Lalu sigma X itu 13. Lalu sigma X
kuadrat ini sama dengan 13 dikuadratkan. Berarti 13 kuadrat adalah 169. Dan selanjutnya sigma Y sama dengan sigma Y ini 19. Lalu sigma Y pangkat 2 19 pangkat 2 sama dengan 361. Lalu sigma X kuadrat itu yang ini berarti sama dengan 31. Sigma Y kuadrat sama dengan 63. Nah, di sini kita udah enak nih kalau udah ketemu diketahui ini ya. Jadi sini. Jadi kita tinggal mengisi rumus-rumus yang di sini jika diketahuinya sudah terisi semua. R X Y sama dengan N-nya itu 6 dikali 40 karena sigma X min Y itu 40 dikurang sigma X dikali sigma Y. Berarti sigma X di sini 3 sigma X di sini 13 dan sigma Y 19. Nah, terus kita isi selanjutnya bawahnya. Akar 6 31. Ini tinggal dimasukin aja 169 dikali akar 6 dikali 63 karena ini ya dikurang jangan lupa tutup kurung dikurang 361. Nah, jika sudah seperti ini kita hitung saja. 6 kali 40 240 dikurang 13 dikali 19 247. Nah, kita isi selanjutnya 6 dikali 31 kan. Ini masih akar. 6 dikali 31 186 dikurangi ini masih turun 169 dikali akar 6 kali 63 378 dikurangi 30 378 dikurangi 361. Nah, ini semakin mudah. 240 dikurangi 247. Nah, sama dengan min 7. Nah, lalu di sini 186 dikurangi 169 sama dengan 17 dikali 378 dikurangi 361 sama dengan 17 juga. Nah, di sini 7 masih turun. Lalu akar dari 17 yaitu 4,12 sama berarti 4 dikali 12 4 sama saja 4,12. Nah, di sini tinggal dihitung 7 min 7. Nah, ini dikalikan 4,12 dikalikan 4,12 hasilnya itu 16,97. Nah, jadi ini tinggal dibagikan min 7 dibagi 16,97
hasilnya 0,41. Nah, ini berarti tidak. Nah, kalau nah ini adalah hasilnya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.